Baik, baik sahabat UAS, ketemu lagi dengan kami dalam acara Bincang Keteladanan Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki di episode yang keempat. Setelah kita mengenal sosok beliau dari beberapa episode sebelumnya, di episode keempat kali ini kami mohon izin Yai ingin lebih spesifik Yai. Panjenengan selama di sana 3 tahun pasti banyak hal yang panjenengan temui sesuai dengan apa yang jenengan ungkapkan. Namun ngapunten, mungkin ya ada yang pengalaman yang paling atau sangat berkesan sehingga hampir tidak bisa terlupakan ya. Itu mungkin kalau memang ada, itu yang ingin kami coba bahas di episode keempat ini. Jadi pengalaman yang sangat wah versi panjenengan ya. Monggo Kiai. Iya. Mungkin terkait dengan episode yang ketiga kemarin tadi pagi ini ya. Tahun 79. Haji pada tahun 79. Saya pulang tahun 80. Di tahun terakhir. Iya. Ya. Itu ada hal yang sangat menarik. Kejadian-kejadian yang bagi saya ini berkesan bagi saya. Pertama, di haji tahun itu keluarga Sarang, guru-guru saya haji. Ada Mbah Maimun, ada Mbah Rohim, ya Abdul Rohim, sama Nyai Halimah. Terus ada lagi Mbak Yunya Ki Abdul Rohim. Itu Nyai Muhammadah yang di Tuban itu yang istrinya Kiai Zubaidi ya, mertuanya Kiai Masayati Probolinggo, dan ada Ya Hamid Masya Allah, ya Pasuruan ya. Dan mereka tinggalnya di Syekh Sidayu, dulu masih belum maktab ya, masih di rumah Syekh itu. Mereka datang di Syekh Sidayu ya. Nah, saya ini kan pencintanya Ya Hamid. Saya juga santrinya Kiai Maimun. Saya kan ingin ke sana kan. Ingin sowan ketemu di rumah saya Sidayu. Guru-guru datang. Iya, guru-guru datang. Sementara saya sendiri kan setengah tahun tinggal di rumah saya Sidayu. Sebelum masuk ke dalam ke dakhili ke Abuya Said Muhammad di Utaibiyah ketika itu. Insyaallah. Saya pertama karena Nyai Halimah sama Nyai Muhammadah di belakang ya, sama jamaah yang lain banyak. Ya Hamid sama saya Munawir dikasih kamar sendiri. Saya menjenguk, ngintip di kamar Ya Hamid yang nggak ditutup rapat pintunya. Ya Hamid sari. Nah, saya tinggalkan, saya bincang ke teman-teman yang lain. Di tempat pengurus ini, pengurus Syekh ini, Sedayunya. Iya, beberapa saat saya sowan lagi ke Ya Hamid. Saya intip, kok sudah pinara? Sudah duduk, saya masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ditanya dengan bahasa Arab fusha yang halus gitu ya. Aina tajlis, man syaikhuka. Saya jawab, saya tinggal di Utaibiyah, saya mengaji di Said Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Salam saya ke Said Muhammad ya. Saya aduh, kok kirim salam Kiai Hamid ini. Padahal saya ini keluar itu tanpa izin. Pagi-pagi Jumat kan libur ngajinya. Jadi Abuya setelah jamaah subuh naik ke atas ke kamar pribadi beliau, istirahat di situ. Nah, saya keluar ke Sidayu, ke Falak di rumah Sidayu itu. Ya ingin ketemu sama Kiai Sarang, juga ingin ketemu sama Ya Hamid. Kata Ya Hamid, tadi saya tidur apa enggak ya? Kalau Quran saya batasnya masih pancet, nggak tidur saya. Dia ambil Quran kecil dibuka.
Oh iya, batasnya masih tetap. Berarti aku mau nggak turu, aku mau. Ya ini dia nyindir saya gitu. Kalau saya tadi ngintip, dia tahu sebenarnya gitu. Masya Allah. Nah, saya punya teman itu keluar menemui ibunya yang sedang haji. Tapi mungkin ya salah teman saya itu terus kesirep di tempatnya ibunya itu. Ada yang lapor ke Said kalau Fulan ini kesirep. Sudah dibelikan tiket pulang sama Said. Ya. Bos saya ini kalau lapor, kalau menyampaikan salamnya ya Hamid kan berarti saya akan sama dengan ngaku kalau baru keluar gitu. Kalau saya dibelikan tiket pulang kan kacau ini. Jadi saya diam sebentar mikir, terus saya jawab Insya Allah. Insya Allah tapi dalam hati kata sampai no gitu. Kok golek perkara gitu ya. Masya Allah, ya Hamid langsung pegang tangan nih. Wis gak usah. Aku tak sowan dewi aku. Alhamdulillah beliau mau sowan sendiri. Dan memang Abuya nyuruh beliau agar mampir ke Abuya gitu. Dipaksa teman-teman dipesani suruh ke sini ya Hamid, suruh ke sini ya Hamid. Ya Hamid, ya wis sesuai. Dan ketika beliau Dawan mau sowan sendiri kan enak kan, berarti kan memang mau sowan, saya kan nggak perlu menyampaikan salamnya. Ya Hamid nggak sowan. Sampai Said itu mengirimkan 2 mobil untuk menjemput ya Hamid agar sowan kepada Abuya. Kata ya Hamid, Masya Allah Said kok kirim mobil saya ini berlebihan ini. Saya tak sowan sendiri, sudahlah nggak usah dikirimin mobil gitu. Ternyata sampai selesai beliau di Mekah, dia akan ikut gelombang kedua kan. Jadi kan ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Beliau ke Madinah, nggak sowan. Iya, nggak sowan ke Abu ya. Saya kan agak kecewa kan ya. Ya Hamid kok gak sowan gitu. Kok gak sowan ke Abu ya, bang disuruh sowan kok gak sowan. Masya Allah. Ya itu kok ketika itu teman-teman ada yang mau pulang. Ya itu faula lah. Gelombang pertama pulang. Haji mau pulang ya. Enggak, anak-anak yang jadi santri. Jadi iya boyong. Yaitu Ustadz Ehya, Ustadz siapa itu Majid, Muhammad Alawi Alatoh dari PD, siapa lagi, ada beberapa anak lah. Ya, yang pulang itu. Ustadz Ehya, Ustadz Ibnu Ubaidillah, mertuanya Gus Yasin, wakil gubernur sekarang, Ustadz Masum, beberapa lah anak ini. Iya, Ustadz Dainawi, Ustadz Mahfud Sobari, Pacet, ya itu yang termasuk Duf'aulah ini. Nah kemudian teman-teman ini sama Sayyid diajak pamit ke Rasulullah gitu. Nah sowan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ketemu sama ya Hamid di Dakkah itu, di belakangnya hujrah Rasulullah itu. Langsung nih 2 tokoh ini rangkul-rangkulan sambil sama-sama menangis. Kata Sayyid Muhammad, ya Kiai doakan saya, doakan. Jawab ya Hamid begini, ya Sayyid, man fi hadil hujrah, siapa di dalam hujrah ini? Jawab Sayyid, Rasulullah fil hujrah, Rasulullah di dalam hujrah ini. Kata ya Hamid, hada jaddukum, idzan antum tad'uli mau anak ad'ulaki. Jenengan yang doakan saya, bukan saya yang mendoakan jenengan. Itu tawaduknya ya Habibnya. Ya akhirnya saling mendoakanlah 2 tokoh ini. 2 tokoh saling mendoakan. Jadi artinya ya itu jubahnya ya Hamid sama Abuya itu di situ. Terus kemudian saya berpikir, ya Hamid kok begitu larang gitu loh, kok gak gelem sowan gitu loh ya. Tapi tak angen-angen. Kayaknya ya Hamid ini
nggak mau dihormati oleh Abuya ini. Ya tawaduk beliau lah ya. Saya ini siapa kok dihormati berlebihan sama Abuya. Sebab saya tahu tahun 88, ya Hamid kan wafat tahun 82. Saya pulang tahun 80 sampai rumah. Tahun 88 saya haji. Bareng sama Gus Nasi almarhum, bareng sama Nyai Nafisa Hamid. Masya Allah ya, Abuya itu hormatnya kepada Gus Nasi itu luar biasa itu. Putranya ya. Hada walat rajul soleh, hada walat rajul soleh. Ini anaknya orang soleh ini. Saya pikir begitu Abuya menghormati anaknya Ya Hamid. Bagaimana kalau Ya Hamid yang hadir ketika itu? Ya. Anda tahu kalau musim haji itu ulama sedunia, mulai dari Maroko sampai India itu, kalau nggak sowan Abuya kayaknya nggak sempurna. Seakan-akan sowan ke saya itu ruknun min arkanil haji, salah satu rukun haji. Nah, ketika ulama hebat-hebat dengan pakaian kebesarannya, pakaian Maroko, pakaian Mesir, pakaian Syria, datang orang Jawa kecil. Ya kita kan orang Jawa kan gini lah. Lewis kumpul saat dulu kan paling ngelek wong Jawa gitu kan ya. Wis kecil, pesek, matane sipit. Terus saya pasti akan berdiri merangkul, menggendong saya kayak Hamid. Siapa nggak merasa besar hati? Ya. Jadi kayaknya Ya Hamid ini ingin kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika disuruh ngimami Rasulullah, terus Nabi datang belakangan, terus sahabat tepuk tangan agar memberitahu Abu Bakar kalau Rasulullah datang. Maka Abu Bakar melirik ke belakang, ternyata ada Rasulullah. Terus Nabi memerintahkan, teruskan Anda ngimami. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Ya. Terus ditegur sama Rasulullah, kenapa kamu sudah saya beri isyarat untuk terus ngimami kok tetap saja mundur? Jawaban Abu Bakar, ana ibnu Abi Quhafah. Maya bagi ibnu Abi Quhafah an yusalliha wa khalfahu Rasulullah. Saya ini siapa ya Rasulullah? Saya ini anak ibnu Abi Quhafah. Tidak layak kalau saya ini sholat di belakang saya ada Rasulullah. Artinya Ya Hamid kayaknya berpegangan bahwa mura'atul adab muqaddamatun ala imtitharil awamir. Menjaga tata krama itu lebih penting daripada nuruti perintah. Perintahnya Abuya agar beliau mampir. Tapi kalau beliau mampir, terlalu dihormati oleh Abuya. Lebih baik saya enggak sowan gitu. Tapi ta'aluknya Kiai Hamid sangat luar biasa kepada Abuya, ya. Sangat luar biasa. Ini yang menarik. Yang menarik lainnya, Ya Hamid itu waktu itu haji banyak, termasuk Haji Ihsan Wedono Kincong yang dulu menjadi ketua panitia Masjid Al-Falah, pembangunan masjid. Bareng waktu itu sama Ya Hamid haji, dan waktu itu diduga Haji Akbar itu. Wukufnya hari Jumat. Ya Hamid datang ternyata hari Kamis. Wukufnya hari Kamis. Orang-orang kecewa, ini kerajaan ini merubah waktu karena takut kalau hari Jumat Haji Akbar nanti kan anggarannya besar yang dikeluarkan oleh kerajaan. Macam-macam lah orang-orang kecewa sama kerajaan. Tapi Ya Hamid ketika wukuf dari Arafah mau ke Musdalifah dan ke Mina itu kan boleh mulai sore hari kan. Ya Hamid gandoli ke Pak Haji Ihsan Wedono dulu itu loh yang pertama menjadi ketua panitia pembangunan Masjid Al-Falah Kincong itu. Pak, monggo pun keburu-buru nafar kemana? Ke Musdalifah. Tunggu sampai malam. Malam kan malam Jumat. Kalau malam Jumat kan berarti kita ini kan wukufnya sudah masuk malam Jumat. Haji Akbar sudah itu. Jadi karyanya Ya Hamid ini menyenangkan kepada jamaah. Kita walaupun wukuf hari Kamis, tapi karena sampai malam Jumat kita wukuf kan sudah ikut. Masih dapat Jumat, masih wukuf Jumat Haji Akbar. Dan yang kami kagumi yang lain, dulu kan dari Juanda ke Jeddah kan 11 jam dulu. Sekarang agak cepatan, mungkin sekarang sekitar 10 jam nggak sampai. 90 jam. Itu Ya Hamid datang ke Jeddah kan sudah capek sehari duduk. Yang lain tidur semuanya. Ya Hamid itu di Jeddah
pancet tahajud. Ya. Jadi orang-orang yang bangun, sing nom-nom wis turu kabeh ya habet sing wis sepuh gak lali tahajud itu. Masya Allah. Ya ini siapa barangkali tadi itulah hambaku tetap yataqarrab ilayya bin nawafil. Walaupun sudah lengkap fardunya masih nambah terus dengan nawafil. Nah, kemudian bagi saya yang menarik, Abuya pulang dari Madinah, sudah pulang dari Madinah kan sudah masuk bulan Muharram. Kalau nggak salah tanggal 2 atau tanggal 3 itu. Tanggal 1 Muharram, teman saya Ali Karor dari Madura. Teman yang paling rajin ini ibadahnya ini. Dia subuh itu ke Masjidil Haram. Ya memang beliau ingin jamaah di Masjidil Haram dan ambil air Zam-Zam di Masjidil Haram, dibawa ke pondok ke Utaibiyah. Cerita ke saya, nang masjid ono wong pidato ngakune Imam Mahdi katanya. Macam saya pikir guyon ya. Nggak taunya itu Juhaiman. Juhaiman yang ceramah ngaku Imam Mahdi, terus nangkepi tentara yang ada di Masjidil Haram, ada yang dibelah juga. Masya Allah. Yang lucu itu siapa? Khotibnya apa yang imami subuh? Siapa itu yang orangnya agak pendek-pendek dulu? Siapa? Harus saya lupa itu. Itu dipaksa untuk baiat kepada Juhaiman. Ya baiat. Jadi waktu rapat sama kalau sama Fahad waktu itu masih jadi pangeran, belum jadi raja, sama saya digoda, ya saya ente baiat sama Juhaiman. Kan dia kan diledek kan, ternyata Wahabi baiat nih Juhaiman gitu. Jawabannya pinter dia, iya saya baiat karena orangnya ganteng kayak ente gitu. membalik jawabannya. Iya. Nah, sampai Sayyid Muhammad datang dari Madinah, tidak ada seorang pun ulama Mekah yang mengatakan ini pemberontak yang harus diberesin. Ketika Sayyid Muhammad pulang dari Madinah, beliau yang awal pertama yang bicara bahwa ini adalah buhut yang harus diselesaikan oleh askar, oleh pemerintah itu. Itu yang saya kagumi, keberanian beliau. Iya. Nah, kemudian selang beberapa bulan, ya saya katakan Abuya kan punya 2 kamar khalwah. Khalwah itu dulu kamar-kamar kecil, mungkin ada lebih 100 kok, banyak di lantai bawah, di bawah tanah itu. Abuya dikasih dua kamar sama takmir Masjidil Haram. Yang satu dipakai beliau sendiri, yang satu dipakai anak-anak, yaitu golongan Ustadz Ibnu Ubaidillah, Ustadz Johari Jepara, Mahfud Sobari Pacet, Ustadz Mahsun, ini dari Banyuwangi, Jenisari, tapi dia akhir tinggal di Selawi, di Tegal gitu. Nah, ketika tentara kesulitan untuk menjinakkan Juhaiman, karena paling akhir itu walaupun lantai atas sudah dikuasai oleh tentara ya. Itu korbannya banyak loh Ustaz. Jadi, itu dari di Mas'a itu mulai Sofah sampai Marwah itu mayat tok itu. Masya Allah. Nah, ketika mereka bertahan di bawah tanah, gelap kan bisa nembak. Dari kegelapan yang sana nggak bisa nembak di bawah, yang di bawah tanah ini. Akhirnya sama tentara itu dari atas dibor, dilobangin, dicemplungi bom, dilobangin lagi, dicemplungi bom. Termasuk kamarnya anak-anak, dilobangin, dicemplungi bom. Kamarnya saja. Kamarnya iya yang dikasih ke saya. Yang di saya nggak tahu ya. Nggak, yang di tempatnya anak-anak itu loh. Ya. Dulu kan kita suruh milih di dalam atau di khalwah. Ya beliau yang milih, bukan kita. Waktu awal-awal kita kesulitan iqamah, terus saya disuruh di dalam dakhili, sementara Ustadz Mahfud, Ibnu Ubaidillah, Mertuanya Yasin itu di khalwah, ya enak di luar, bebas kan. Nah, di dalam kan kasih betul itu. Tapi apa akibatnya? Habis mereka punya pakaian kita, pakaiannya habis, kitabnya habis. Ustadz Majid dari Lamongan almarhum punya koper besi, dibuka itu masih ada kitabnya, diambil jadi debu sudah.
Saking panasnya. Saking ya memang dibom ya. Kalau nggak gitu kan nggak bisa menyerah mereka. Jadi ya habisnya anak-anak mau pulang nggak punya apa-apa, itu kitab nggak punya, pakaian nggak punya. Jadi yang namanya Masun, Tat Masun almarhum yang dari Genteng Jenisari, sambat ke saya, Dudidit, aku wis berangkat nekat, berangkat melarat, mulai kiri aku nggak punya apa-apa. Tapi sampai ya dikasih anu lah, kasih bekal ketika mau pulang itu ya. Ya. Nah, Abuya ketika anak-anak pulang itu Abuya ikut. Jadi waktu mengantarkan Ustadz Ehya itu dan grupnya itu Abuya ikut pulang, ikut ke Indonesia. Ke Indonesia ya. Itu biar kemana-mana gitu, Masya Allah. Nah, yang saya kagumi ketika Abuya balik ke Mekah itu membawa habaib banyak. Berapa puluhan habaib dibawa itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Iya. Ya binafakoti dia sendiri, nafakohnya Abuya itu. Ya biar anulah, ya ini menunjukkan kalau Abuya itu sangat mahabbah kepada habaib di Indonesia. Walaupun Abuya kan bukan dari kalangan Husainiyin kan, Abuya kan dari Hasaniyin gitu ya. Tapi sangat mencintai kepada habaib, baik yang asli masih di Tarim, Hadramut maupun yang sudah mukim di Indonesia. Banyak itu, ada Habib Muhammad Al-Habsyi Ketapang, ada Habib Idris bin Hud Segaf yang selalu melazim kepada Ya Hamid itu. Kalau hari Jumat pagi nggak salah, beliau sama Ya Hamid ditugasi membaca Ihya di pondoknya Ya Hamid nih. Itu Habib siapa? Idris bin Hud As-Segaf yang akhirnya menjadi mertuanya teman saya. Jadi mertuanya Ahmad bin Husain Segaf di Bangil. Ya rupanya Said kecuali mengajak mereka agar sempat umroh dan juga disuruh ngaji di Mekah gitu, biar tambah tambah pendalaman ngajinya. Ya ada yang betah 1 bulan, ada yang sekian bulan. Yang agak lama waktu itu Habib Muhammad Ketapang Probolinggo Al-Habsyi itu kalau nggak salah sampai 3 bulan waktu itu. Yang paling lama Habib ini Idris bin Hud Segaf yang akrabnya Yai Hamid itu ya. Sampai 7 bulan kalau nggak salah. Sudah 7 bulan, sudah menjelang haji. Maksudnya Abuya, kok nggak sekalian nunggu haji gitu. Iya. Jawabnya Habib Idrus ini, ya saya tertarik juga ya. Maaf Abuya, saya kangen sama Ya Hamid katanya. Ketawa Abuya, ya ketawa. Ya dimaklumi lah, karena memang Habib Idrus ini dekat sama Ya Hamid dan seringkali kepergok dengan keramatnya Ya Hamid gitu. Dan memang beliau sangat dihormati sama Ya Hamid. Beliau diminta ngaji Ihya setiap Jumat pagi di pondoknya Ya Hamid. Pernah ada tamu yang di rumahnya Ki Hamid itu nggak sopan, nggak pakai peci, celanaan, kakinya di atas meja. Diintip sama Habib Idrus. Ini ndak kena ini. Walaupun masih dulur ya aja ngono pok neng omahe Ya Hamid. Wong Ya Hamid piye kiai gitu. Selang berapa lama Ya Hamid keluar, mohon maaf Habib, mohon maaf ya, tadi itu Nabi hadir katanya. Oh lagi aku sih gak bener kata Habib. Sering kepergok. Jadi kalau Habib Idrus itu yuhibbuhu ya pantas lah ya. Jadi Sayyid Muhammad itu ya meledek lah. Ajib, enta tukrim Ya Hamid alaiya, inti kata banu Ya Hamid ngalahno aku. Lah saya udah cukup ya, saya cara berapa bulan saya meninggalkan istri di sini. Ya terus dibelikan tiket, dipulangkan. Ya. Itu berapa ya? Berapa Habib? Juga ada yang sampai haji itu. Saya pikir itu habis berapa anggaran itu ya. Ya. Dan itulah diantara sahoknya beliau. Masya Allah. Dan diantara sahoknya beliau ya Ustadz, ada seorang dokter di Madinah. Ya mereka lah ya mencaci maki Sayyid Muhammad. Pokoknya gak bener Sayyid Muhammad. Ya Abuya ini kan Masya Allah, dia orang sendiri menyuarakan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Iya. Kalau setiap malam Jumat beliau mengadakan maulid, menyembelih berapa ekor kambing itu ya. Masya Allah.
Berani beliau. Akhirnya Said Muhammad datang ke dokter yang sering nulis menyalah-nyalahkan beliau. Datang ke dokter di Madinah ini, bawa uang sak kotak ya. Ketemu sama dokter itu terus salaman, ya meninggalkan ini uang sak kotak ini. Terus ditinggal pulang pamit sudah, nggak ngomong-ngomong lama. Ternyata setelah disogok sak kotak itu sudah nggak nulis lagi sudah. Enggak. Jadi saya pikir kok begini ya ciri-cirinya orang-orang yang dekat sama Allah. Ya Hamid juga seperti itu. Pernah tetangga beliau masih awal-awal di Pasuruan itu kan masih ada tetangga yang hasut sama dia memang orang baru tapi kok muhtarom ini. Dan maaf di Pasuruan itu dulu kan kiainya kereng-kereng kan goni kiai itu kereng-kereng. Jadi mertuanya ini ya Kusairi ya kan memang pamannya sendiri kan ya. Ya Kusairi ambil menantu ya Hamid. Terus dia tinggal sama ya Kusairi. Ya Kusairi buka kerajaan baru, pondok baru di Glamor. Ya Hamid disuruh tinggal di situ tempat konflik. Itu ada tetangga yang tiap malam yang ngelempari batu. Ngelempari batu. Ya Hamid ketika orang itu tetangga itu yang tiap malam ngelempari batu. Punya hajat, nggak tahu nyunat apa mantu. Kita tahu lah kalau orang punya hajat masih wis nyiap berapa juta kan sih kurang ya. Ya Hamid menyuruh anak mengantarkan beras kalau nggak salah 2 kintal kalau nggak salah. Nggak ngomong apa sih terno itu. Nangis orangnya Ustaz. Ya ini dia menganggap ya Hamid tahu kalau tiap malam saya ngelempari kerikil itu saya. Ya. Tapi kok nggak ada denda, malah saya punya hajat, kok malah dikirimi beras sampai sekian. Setelah itu ya sudah nggak ngerutuki waktu mana ke rumah ya Hamid. Juga Mbah Mun itu ada, ya masih keluarga di sarang. Sering nyalahkan Mbah Mun itu. Sering nyalahkan Mbah Mun. Terus suatu saat Mbah Mun nyuruh namanya Gus Nawawi. Nawawi itu anaknya Kiai Suyuti itu bin Khalid. Bahawi. Nawawi Khalid, artinya Mbah Khalid ya. Itu suruh nganter uang ke orang yang sering ngomong ke Mbah Mun itu. Gak tahu 40 juta atau 60 juta gitu. Ya. Tak takoni mbana sapa sing mbok kei dhuwit saone. Wis pokok ya wong sarang gitu. Saya disuruh ngomong, gak suruh ngomong kalau dari Kiai Maimun. Ini buat umroh ini. Buat umroh. Ya walaupun Mbah Mun itu uangnya nyumber ya. Lek gak dikai watek loman, watek saho, kan di mana eman ngekekno wong duit 40 juta lan-lanan itu. Waktu itu ya berapa puluh tahun yang lalu ya. Tak pikir kok orang-orang yang muqarrabin itu kok punya watak yang mirip-mirip gitu loh. Mirip-mirip sahonya, keberaniannya dan segala macamnya. Insyaallah kita ini kan lewis ngomong gini kok adoy gitu loh ya. Antara kita dengan beliau-beliau itu. Masih banyak lagi Ustaz beberapa hal kelebihan dari beberapa tokoh-tokoh yang aku jumpai. Yang tadi itu tahun 79 saya ketemu Mbah Mun ya. Kan waktu itu kan saya sudah mulai dijodohkan sama adiknya Mbah Mun ya. Ya kan gak enak kan ketemu ya guru ya calon kakak ipar ya. Mbah Mun dawan cuk bene ya akate mungkin beliau mikir mungkin saya dianggap kepingin diakatkan di Mekah di depan Abu ya kira-kira gitu. Jadi Mbah Mun dulu itu cuk bene akate. Masih banyak lagi hal yang lain yang mungkin sudah pas waktunya. Terima kasih Kiai. Dan memang sangat berkenang di 79 itu Kiai ya, yang tidak dilupakan banyak hal yang menyangkut kepribadian panjenengan juga. Iya. Alhamdulillah kita sudah di ujung waktu ini 30 menit dan insya Allah nanti ada episode terakhir kelima sebagai penutup bagaimana kita mengenal Abuya melalui beberapa akhlak, beberapa biografi dan ketelanan beliau. Kami selaku pembawa acara mohon maaf ketika ada beberapa hal yang mungkin salah dikata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.